Pernah kepikiran nggak sih? Ternyata banyak banget toko berdarah Batak yang diam-diam sukses besar di dunia kuliner. Kira-kira siapa aja mereka? Dan seberapa unik konsep kuliner yang mereka bawa? Yuk kita bahas satu-satu di pembahasan kali ini. Budaya Batak tidak hanya dikenal karena musiknya yang sangat kuat, tradisinya yang kaya, dan nilai kerja kerasnya yang melekat pada setiap marganya. Kini, generasi baru dan tokoh publik Batak berhasil membawa semangat tersebut ke ranah yang lebih luas, yaitu dunia kuliner. Dari pengacara dan politisi, hingga artis dan diaspora internasional, mereka mendirikan usaha makanan dan minuman yang bukan sekedar bisnis, melainkan representasi kebanggaan budaya dan cita rasa khas Nusantara. Menariknya, bisnis kuliner ini tidak lagi terbatas pada masakan Batak semata. Banyak diantaranya memadukan sentuhan modern. Penasaran apa aja? Tonton terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Mari kita bahas. Hotman Paris Hutapea. Bang Hotman Paris Hutapea merupakan sosok pengacara paling flamboyan di Indonesia. Bermarga Hutapea, ia dikenal karena kepiawaiannya di dunia hukum dan gaya hidup mewah yang menjadi ciri khasnya. Di balik citra pengacara glamor, ia merupakan investor dan CEO owner dalam sejumlah usaha kuliner besar yang kini menjadi fenomena nasional. Holy Wings sebagai bar musik di Jakarta, namun berkembang menjadi jaringan kuliner dan hiburan besar di Indonesia. Bang Hotman terlibat sebagai salah satu partner strategis, berperan dalam ekspansi di berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan juga Makassar. Holy Wings menawarkan konsep entertainment dining yang menyatukan restoran, live musik, dan juga lounge. Atlas Beach Fest. Tidak berhenti di situ, Bang Hotman juga menjadi bagian dari Atlas Beach Fest dan food court terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Canggu, Bali. Atlas memadukan restoran tepi pantai, area hiburan, serta galeri UMKM kuliner. Bang Hotman dikenal sering hadir langsung di lokasi sebagai ikon pengacara Bali lifestyle. Terbaru pada tahun 2024, Bang Hotman meluncurkan Hotman Ramen, restoran ramen halal di kawasan Kuningan, Jakarta. Restoran ini menonjolkan konsep lawyer ramen bar dengan interior yang mewah namun tetap kasual. Hotman Ramen dengan cepat menarik perhatian sebagai spot makanan siang populer di kalangan pekerja profesional Jakarta. Babe Cabita. Siapa yang nggak tahu komedian satu ini? Babe Cabita atau pria prayoga Pratama Tanjung lahir di Medan pada tanggal 5 Juni 1989. Komedian ini dikenal dengan gaya komedi cerdas dan logat Medannya yang sangat khas. Setelah sukses di dunia hiburan, Babe Cabita mendirikan usaha kuliner bernama Dadar Beredar yang mengangkat menu telur dadar gurih dengan aneka topping modern. Usaha ini pertama kali dibuka di Medan dan dengan cepat menjadi fenomena. Berkat dukungan sosial media, Dadar Beredar berkembang menjadi jaringan waralaba dengan cabang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Makassar. Setiap cabang menawarkan konsep street cafe dengan harga terjangkau dan suasana santai, dan menjadi salah satu contoh sukses komedian yang beralih ke bisnis kuliner dengan inovatif. Rico Lubis. Rico Lubis, sosok muda berdarah Batak Mandailing, dikenal luas di dunia olahraga dan hiburan digital, dan dijuluki Spin Boy karena kelincahannya melakukan gerakan sebagai pemain basket berputar saat bertanding. Popularitasnya di media sosial meningkat pesat berkat konten kreatif bertema basket, gaya hidup, dan juga humor. Dari reputasi itulah lahir kolaborasi kreatif dengan rekan-rekan komunitas Green Boys, yaitu Gofar Hilman dan Wanda atau biasa disapa dengan Wan Choi.
Nah, Warkop Polim ini berdiri di kawasan Jalan Panglima Polim 5, nomor 1 Blok M, Jakarta Selatan. Ada juga cabang baru seperti di Bogor yang beroperasi hingga 24 jam. Sebagai tempat nongkrong dengan konsep kopi santai rasa komunitas. Tempat ini juga menyajikan berbagai minuman kopi, teh tarik, dan makanan ringan khas warung Indonesia. Tetapi dikemas dengan suasana modern dan interior estetik yang ramah untuk pengunjung. Tika Panggabean. Tika Panggabean lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1970. Merupakan penyanyi dan komedian berdarah Batak bermarga Panggabean. Dikenal sebagai personil Project Pop, Tika menyalurkan kecintaannya terhadap makanan ke bisnis kuliner lewat restoran Raja Kecil Cafe. Restoran ini pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 2011 dengan konsep masakan peranakan dan nostalgia tempo dulu. Menu andalannya antara lain nasi campur baba nyonya, ayam kluyuk, dan es serut nostalgia. Kini, Raja Kecil memiliki lebih dari 5 cabang di Jakarta, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Desain interiornya yang retro dan atmosfernya yang sangat hangat membuat restoran ini menjadi tempat makanan sekaligus ruang cerita lintas generasi. Marwarar Silait. Lapok Porsea berdiri pada tahun 2018 di kawasan SCBD Jakarta sebagai inisiatif ingin menghadirkan kuliner Batak dalam format elegan dan modern tanpa meninggalkan akar tradisinya. Nama Porsea diambil dari sebuah daerah di Toba yang dikenal sebagai tanah leluhur dan pusat masakan Batak Toba. Restoran ini menyajikan menu khas seperti saksang, ikan arsik, babi panggang, dan daun ubi tumbuk disajikan dengan standar fine dining. Interiornya memadukan ornamen ulos, patung gorga, dan pencahayaan modern. Kini, Lapok Porsea menjadi tempat pertemuan para pejabat, pengusaha, dan perantau Batak di Jakarta. Desir Tarigan. Bu Desir Tarigan adalah sosok publik figur yang dikenal melalui perannya sebagai penyanyi serta ibu dari Bam Samson. Bu Desir membuktikan dirinya sebagai wirausaha sukses melalui brand kuliner Mami Toko. Mami Toko berdiri pada 2021 di Jakarta Selatan dan kini memiliki cabang di Bandung serta Surabaya. Konsepnya sederhana, menyajikan roti dan dessert rumahan yang lembut, sehat, dan cantik. Usahanya berkembang pesat berkat pemasaran media sosial yang kuat serta gaya branding elegan khas perempuan modern. Bu Desir ikut terlibat langsung dalam setiap proses produksi hingga promosi, menjadikan Mami Toko bukan sekedar bisnis, tetapi wujud kemandirian dan semangat baru dalam menjalankan hidupnya. Pinondang atau Pino Sinaga. Pinondang Sinaga yang akrab disapa Pino adalah diaspora Batak asal Pemantang Siantar yang menetap di London sejak awal 2000-an. Ia memulai karirnya dari nol sebagai pekerja restoran, lalu naik menjadi manajer dan akhirnya membuka bisnis sendiri. Kini, ia mengelola Pino Warungs dan Toba Restoran, 2 restoran Indonesia ternama di London yang memperkenalkan masakan Batak dan Nusantara ke kancah global. Restorannya menyajikan rendang, arsik, dan ayam lapo dengan rasa otentik. Ia juga aktif mengadakan acara budaya Indonesia di London untuk mempromosikan cita rasa Toba di Eropa. Oke, teman-teman, deretan toko bermarga Batak ini membuktikan bahwa semangat Horas untuk berkarya tidak hanya hidup di panggung politik, musik, atau hukum, tetapi juga dalam dunia kuliner. Mungkin informasinya sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.